Shalom, shalom semuanya. Shalom saudara yang ada di Zoom, shalom semua yang ada di radio. Kita mulai ya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Engkau Allah yang membawa kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama dalam hadirat-Mu. Kami mau mengalami Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami, atas seluruh hidup anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biar ketika kami berkumpul dalam hadirat-Mu, kami boleh mengalami Engkau di tempat ini bersama-sama Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang menyatakan diri-Mu di tengah-tengah kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di sana ku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk dirimu. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita naikkan pujian dari awal. Katakan begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di sana ku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai
tinggal di dalam Engkau, dan Kau tinggal dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang membawa kami untuk kami boleh mengalami Engkau, Allah yang nyata di antara kami. Kasih-Mu yang membawa kami untuk kami boleh mengalami firman yang Kau nyatakan dalam hidup kami setiap hari, yang menarik kami untuk kami senantiasa terhubung dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari katakan pujian ini dari awal. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari sekali lagi katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kasih-Mu yang menarik kami untuk kami melekat dengan Engkau. Dan firman-Mu dasar untuk kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau sangat baik bagi kami. Sukacita-Mu melimpah di dalam kami. Kami mau bersukacita di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Bapa, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Bapa, ku panggil Engkau ya Bapa. Jadi
jiwa yang berlindung dari tahtanya, dari tahtanya yang kudus, mengalir sungainya ke bumi, menyertakan setiap jiwa yang berlindung kepadanya. Sungainya Allah membuatku berdali, sungainya Allah bebaskan hati, sungainya Allah membuatku bersuka dan ku bersuka Allah di sini. Sungainya Allah membuatku berdali, sungainya Allah bebaskan hati, sungainya Allah membuatku bersuka dan ku bersuka Allah. Sungainya Allah, sungainya Allah membuatku berdali, sungainya Allah bebaskan hati, sungainya Allah membuatku bersuka dan ku bersuka Allah di sini, dan ku bersuka dan ku bersuka dan ku bersuka dan ku bersuka Allah di sini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita senantiasa sebab Engkau ada di antara kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biar hidup kami menjadi penyembahan di hadapan-Mu yang menyukakan dan memuaskan hati-Mu Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari dengarkan pujian ini dari awal. Katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan,
kasih Tuhan. Bersyukur malam hari ini buat anugerah. Kembali kami boleh bersekutu. Semua karena kasih-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi. Terima kasih Tuhan. Kami boleh dipuaskan dengan memandang wajah-Mu malam hari ini Tuhan. Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Engkaulah semangat hidup kami. Engkaulah alasan bagi kami untuk hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berkata-katalah bagi kami Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Satu, dua, tiga. Baik, Tuhan semua. Shalom semua. Gimana suaranya? Bersih nggak? Shalom, Jelita, Kak Cika, Bang Yabes, Inang Uda. Nggak kedengaran suaranya. Coba yang kencang. Coba. Selamat malam. Baik. Shalom Bang Marvel. Siapa lagi? Shalom Tante Heni. Ada bunyi anginnya sedikit. Kenapa Hen? Ada bunyi anginnya sedikit. Di sana nggak hujan ya? Oke, sekarang gimana? Sudah hilang hujannya? Oke, hujannya sudah. Ya, Iya, hujannya sudah dihentikan sebentar. Shalom Tante Arta. Oke, nggak ada ya. Yang di radio, shalom yang di radio. Itu radio sudah hilang. Tadi dengar Pak, hujan deras sekali. hujannya deras sekali ya. Iyalah. Dari Baik. subuh sampai sekarang, satu harian. Iya, samanya. Sama-sama di Batamnya kita. Tanjung Piai juga hujan kan? Dari pagi kan? Batam Center? Dari pagi juga kan? Di pagi sampai sekarang. Di Cipta? Hujan dari pagi sampai sekarang. Oh iya ya. Kirain di Cipta sudah negara lain. Baik, puji Tuhan. Kita kembali bersekutu malam hari ini. Kita kembali boleh mendengarkan perkataan-perkataan yang menghidupkan kita ya. Setiap hari saudara, setiap kali kita bersekutu, buat hati kita itu selalu merindukan Tuhan ya. Tapi ingat Tuhan yang selalu baru, bukan Tuhan yang dulu ya. Bukan lagi sekedar, tadi pagi kan kita sudah belajar ya.
bukan Tuhan yang melakukan pekerjaan di zaman Alkitab gitu. Ya, itu memang Tuhan gitu. Cuman sekarang dia ya tidak lagi kayak dulu gitu. Karena kan dia sudah berfirman. Kan semua firman yang dulu itu ya untuk dijalani dulu gitu. Itu ya. Ya memang adalah teladan yang kita bisa peroleh dari pengalaman-pengalaman orang-orang dulu seperti Abraham dan sebagainya gitu ya. Namun kita harus mulai dengan cepat, apa ya, secara perlahan mulai beralih gitu. Jadi kita harus keluar dari bayang-bayang masa lalu ya. Mulai ya berpikir baru. Ingat, kita nggak boleh menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah kerjakan gitu. Jadi Tuhan itu sangat senang gitu kalau kita itu mau berani masuk gitu. Kan yang di samping kanan Tuhan itu coba lihat saudara. Dia itu kan melampaui apa? Melampaui hal yang luar biasa kan gitu. Dia nggak perlu merasa minder dia. Dia nggak perlu merasa tertuduh dia gitu. Dia lompat ke masa depan gitu. Makanya Tuhan bilang sama dia, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu kan sorga. Firdaus itu adalah kehidupan yang indah gitu. Padahal kan baru saja dia itu melakukan suatu perbuatan yang harus membuat dia disalibkan gitu. Tapi ketika dia memandang Tuhan gitu, dia itu jadi apa ya? Jadi itu benar-benar membuat Tuhan itu senang sekali, saudara. Jadi kayak ada satu dari kisah itu, saudara, kita boleh belajar gitu. Kita boleh belajar bahwa ternyata kita yang harus ngikut Tuhan gitu. Kita yang harus mengikuti firman-Nya. Kita yang harus belajar gitu. Dari pihak Tuhan itu, saudara, dia sudah sediakan semua. Pengetahuan, hikmat, rahasianya disingkapkan. Yang kita butuhkan apa? Ayo rendah hati belajar dari Tuhan katanya kan. Belajar daripada aku kata Tuhan Yesus gitu. Karena aku rendah hati gitu. Belajar dari Tuhan karena dia rendah hati. Apa rendah hatinya dia? Walaupun dia itu benar-benar anak Allah gitu. Namun dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan dia. Jadi dia bisa menanggalkan semua itu. Jadi dia bisa membuat dirinya sederhana. Nggak harus disanjung-sanjung manusia yang lain gitu. Iya, dia nggak mencari semua itu gitu. Jadi walaupun orang tidak mengerti dia gitu ya. Dia nggak berusaha menjelaskan dirinya. Tapi kalau ada orang yang benar-benar ingin mengenal dia, uh, dia itu akan menjelaskan apa tujuan hidup dia. Dengerin kalian ya, dia bilang. Anak itu, jadi ketika dia bicara anak manusia itu, sebetulnya dia sedang mengatakan, hei dengarkan kalian semua anak manusia ya. Nah gitu. Aku ini memang manusia yang baru gitu. Jadi anak manusia itu tidak dapat melakukan apapun kalau dia tidak melihat bapaknya melakukan gitu. Jadi dia itu berfirman, dia menetapkan sesuatu yang baru gitu loh. Jadi dia sebetulnya ya kalau kita mau renungkan gitu. Tuhan Yesus itu benar-benar kayak free dia, bebas sekali dia gitu loh. Jadi dia benar-benar menikmati segala kasih karunia Tuhan yang di sorga kepada dirinya gitu. Harus seperti itu ya cara pandang saudara ya. Harus saudara berani nih mendengarkan saya gitu. Harus berani saudara mempercayai perkataan saya gitu. Iya, sudah terlanjur kita terus mengikut Tuhan saudara.
Harus berani kita percaya bahwa yang berbicara sama kita adalah Tuhan itu sendiri. Gitu. Jadi waktu saudara lihat saya sederhana gitu ya, tidak punya ya ilmu yang tinggi dari dunia ini gitu ya. Orang yang sudah mentok belajarnya gitu. Merasa nggak sanggup lagi saya pakai pikiran saya. Tapi justru ketika saya mulai bersama dengan Tuhan, itu pikiran saya itu dibukakan. Membuat saya tidak takut. Ini bukan masalah sombong ya, enggak. Tapi karena saya sangat yakin sekali Tuhan itu ada di dalam diri saya. Maksudnya gini, saya ini oleh karena saya ini miliknya Tuhan lah gitu loh. Oleh karena saya ciptaan Tuhan lah, maka saya berani bicara kayak gini gitu loh. Itu maksudnya eh anak-anak Allah gitu. Itu maksudnya gitu loh. Jadi itu bukan satu kesombongan, bukan. Jadi eh karena saya tahu Tuhan itu sedang menampilkan dirilah, sedang menampakkan dirilah, maka saya nggak perlu minder sama apapun di dunia ini gitu. Iya, makanya ketika Tuhan bilang akan ada masanya di mana kamu tidak perlu orang mengatakan kepada sesamanya kenallah Tuhan gitu. Jadi dengan ini saya tidak sedang mengajar saudara, bukan. Tuhan yang sedang ngajar kita. Nah, itulah artinya tadi itu. Lihat kan? Ajaib nggak? Kira-kira kalau saudara di posisi saya gitu. Kira-kira gimana gitu? Coba saudara masuki. Jadi ketika Tuhan tetapkan itu gitu. Jadi Yesus itu benar-benar Allah yang sedang menyingkapkan dirinya gitu loh. Cuman waktu itu saudara Yesus itu benar-benar bebas dia gitu. Jadi dia benar-benar sangat dikasihi oleh Bapaknya dan dia tahu itu gitu loh. Makanya dia berani melakukan apapun yang dianggap orang itu mungkin sombong kali lah kamu. Oh, kamu baru lahir kapan sih? Umurmu baru 50, baru belum mencapai 50 tahun. Kamu bilang kamu lebih duluan ada daripada Abraham. Emang umurmu udah berapa? Emang kamu siapa sih? Jadi waktu orang bilang sama dia, bapakmu adalah Beelzebub katanya, penguasa ini gitu. Penguasa kegelapan, kira-kira kayak gitu. Dia nggak tersinggung, slow aja dia gitu. Dia malah bilangin kayak gini, kalau kamu tidak percaya sama aku, kamu tahu nggak, kamu akan mati dalam dosamu. Slow aja dia bilang, saudara. Makanya dia bisa melawan iblis juga. Dia nggak melawan iblis dengan kuasa, nggak. Sekalipun dia bisa kayak gini, terbakar dia. Tapi dia nggak kayak gitu gitu. Nah kan dia kenali, gak ada gunanya. Jadi bukan kayak kita yang misalnya kalau kita dulu kita hancurkan, kita patah-patahkan, kita bakar, lalu kita tindih lagi pakai pakai gunung gitu kan. Aku taruh kamu ini, kamu injak, udahlah gitu kan. Yesus nggak kayak gitu. Dia melawan dengan ini saudara, dengan keyakinan dia akan siapa dia. Jadi dia nggak merasa ketika dia jadi anak manusia, dia nggak harus. Jadi ketika dia memang itu anak Allah, dia nggak harus menunjukkan sama iblis, dia nggak harus menunjukkan sama manusia. Dia tidak ikut permintaan pasar. Makanya saudara, jadi ketika kita itu dihakimi, dihajar, apa artinya? Jadi Tuhan itu sedang gini loh. Coba kalau kamu kayak gini. Gimana? Sering saudara kita itu berusaha menjaga diri kita itu baik. Iya memang betul. Tapi ingat saudara, Tuhan Yesus mengatakan,
ketika ada orang yang mengatakan kepada dia guru yang baik, dia nggak bilang, dia nggak menerima itu, saudara. Dia bilang, siapa yang baik? Hanya satu yang baik ya. Wah, itu saudara. Tuhan yang di sorga itu, dia saja. Oh, apakah Tuhan itu tidak baik? Oh, menurut orang tuanya dia bisa tidak baik, saudara, karena dia nggak menghormati. Apakah Yesus merasa berdosa dengan mengatakan seperti itu? Seperti itulah saudara proses yang kita lalui selama ini, saudara. Saya diam gitu. Orang pasti menganggap Pak Parlin ini sudah berubah gitu. Saya diam, saudara. Saya nggak berusaha meyakinkan. Saya tidak telepon mereka itu, saudara. Enggak. Saya tidak berusaha menjelaskan gini-gini. Enggak gitu. Enggak. Saya nggak berusaha lakukan itu. Jadi gitu, ingat ya. Jadi kalau saya cerita-cerita kayak gini, saudara, ayo masuki ya. Ini masanya Tuhan yang dulu tidak bisa ngomong kayak gini, Tuhan Yesus yang dulu nggak bisa ngomong kayak gini, sekarang dia bisa ngomong kayak gini. Karena apa? Ya karena pekerjaannya. Dia nggak nunggu kita itu harus kita berusaha mati-matian melakukan Tauratnya. Dia sedang tunjukkan. Jadi sebetulnya Taurat itu kayak gini loh. Tujuannya itu supaya gini. Supaya manusia itu sadar bahwa manusia itu tidak bisa melakukannya. Gitu loh sebetulnya tujuannya. Jadi setelah sekian waktu lamanya, mau jungkir balik mereka nggak bisa gitu loh. Tapi dia bilang, kalau kamu melakukan Taurat ini, maka kamu akan hidup katanya. Ah, dipancing mereka. Bersalah mereka kan? Iya. Jadi contoh yang paling itu adalah Paulus. Jadi dia mau gabungkan antara Taurat itu dan kasih karunia itu gitu. Ya kan? Makanya dia bilang, yang ada di pikiranku ini tahu nggak kalian? Kira-kira kayak gitu tulisannya yang di Efesus, di Filipi 3 itu, saudara. Dia yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Oh, dia coba ini pahami. Para pintar dia kan. Jadi dahsyat sekali kok Tuhan Yesus ini bisa bangkit gitu. Jadi apa namanya? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya gitu. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku pun beroleh kebangkitan yang lebih baik katanya. Jadi mau digabungkan dia antara Taurat itu. Jadi dia sangat disiplin kali. Mungkin kalau saudara bertemu dengan orang itu, saudara, dengan si Paulus itu, Paulus yang dulu maksudnya ya. Kalau saudara melihat dia sekarang itu, mungkin dia itu, saudara, strikely sekali, saudara. Iya, tegang pasti gitu. Karena dia memang benar-benar berjuang. Tapi orang-orang sekelilingnya itu tidak tahu. Kan pastilah dia tidak terus terang semua apa yang kegagalan dia. Di mana dia gagal itu. Dia nggak terangkan semua gitu loh. Dia hanya bilang itu sama Tuhan dan ditulis dia di dalam suratnya itu. Aku heran gitu katanya. Aku pengen berbuat yang baik tapi yang jahatlah yang aku lakukan. Dia main di perasaan, saudara. Tuhan Yesus nggak kayak gitu gitu loh. Paulus nggak pernah lo bilang sama ini, nggak pernah bilang sama murid-muridnya, anyal engkau iblis. Nggak pernah dia bilang kayak gitu. Makanya dia tuh, apa sih kok orang ini nggak mau sih kenal Tuhan gitu, kok nggak mau sih. Jadi dia bandingkan dengan dirinya terus gitu.
Itulah pola pikir dia. Petrus, dia itu menjalani satu kehidupan. Jadi ketika dilabrak sama si Paulus, Petrus itu pada waktu itu memang munafik dia. Pada waktu itu gitu. Jadi ketika yang ditegur itu ketika di Galatia itu kan, itu dia di Galatia itu kan. Dia lihat waktu itu ada, dia jadi menghadiri pesta di luar orang Yahudi gitu loh. Jadi dia ikut makan bersama dengan mereka. Jadi waktu datang kelompok yang lain gitu, yang berbeda mazhab dengan dia, mereka pura-pura pergi gitu loh. Gue dilabrak sama si Paulus di situ. Kamu ini gimana? Kamu ini rasul tapi kamu itu munafik katanya kayak gitu. Paulus, Petrus tidak melawannya di situ. Dia sadar dia ini saudara. Ya, ya memang mungkin ya saya salah gitu. Jadi benar-benar saudara Paulus itu sangat ketat sekali saudara. Nah, ketika saudara lihat Tuhan Yesus, coba perhatikan saudara. Ini yang makanya dikatakan belajar daripadaku di situ, lihat dia. Jadi dia itu tidak dipermainkan oleh perasaannya. Gitu loh saudara. Tidak diombang-ambingkan oleh perasaannya. Jadi ini tujuannya kita bersekutu ya. Jadi kayak kita dibawa bebas kita gitu loh. Ya, karena memang sudah waktunya. Sudah waktunya juga umur kita ini harus mengalami kedatangan Tuhan yang kedua kali gitu loh. Disinilah saudara Tuhan itu kayak apa? Jadi dalam pikiran Tuhan itu karena memang dia sudah melakukannya. Jadi ketika seseorang datang kepada dia, ketika seseorang bisa menjangkau dia, kan pikirannya terbuka sekarang. Firmannya kan terbuka. Oke, dia firmankan ini. Lalu kita percaya sama firman ini. Kalau kita memiliki hati yang tulus, pasti kita akan melihat Tuhan. Itu loh maksudnya. Ayo, pakai pikiranmu ya. Pakai pengetahuanmu sekarang. Ketika saya katakan tadi, karena saudara sudah mengenal saya, tentu kan saya nggak negatif bagi saudara. Karena saudara sudah mengenal saya sekian tahun lamanya gitu. Tentu saudara yakin bahwa saya tidak bermaksud ingin menyesatkan saudara. Ya, mungkin. Saudara lihat pertumbuhan saya. Kita bersama-sama mencari Tuhan selama ini gitu. Kita mencari Tuhan. Kita merindukan Tuhan selama ini. Kita menanti-nantikan dia. Kita berusaha mempersembahkan hidup kita. Saudara sudah lihat bagaimana ketika saya cerita bagaimana pergi ke sana kemari mendoakan orang. Terjadi mujizat. Tapi ketika Tuhan suruh berhenti, saya taat berhenti. Iya kan? Ketika Tuhan suruh saya berhenti bekerja, walaupun saya setengah dipaksa sama Tuhan, 2011 datang firman itu, baru 2013 ketika saya sakit lah, baru saya nyerah gitu. Tapi itu pun sesudah saya sehat, kembali lagi nego sama Tuhan. Apa sih? Kenapa sih aku nggak bisa kerja? Karena apa? Karena uang tidak ada gitu. Malulah saya gitu. Tapi dijawab sama Tuhan gitu loh. Tuhan itu benar-benar kayak nggak memberikan jawaban, tapi dia cuma bilang begini. Jadi maksudmu, aku tidak sanggup pelihara kamu kalau kamu nggak bekerja gitu. Itu aja. Iya, tapi gitu. Ditolong lagi lewat itu kan. Sampai suatu saat diizinkan lagi. Saya kerja, saya ini sampai wah tiap hari gitu ya. Iya, saya nggak kuasa menolak gitu. Tetapi tiba-tiba kayak gini loh. Kayak coba kamu lihat ketika kamu kerja sekarang. Bandingkan dengan dulu. Iya ya Tuhan. Saya gitu lagi sama Tuhan. Saya lihat lagi bagaimana ketika saya kerja itu. Wah rasanya saya makin sehat gitu. Iya kan? Saya tes naik turun tangga gitu kan. Bukan tangga lagi.
scaffolding lagi sampai tingkat 3 gitu. Aduh. Coba lihat kan? Nggak kaku kan? Ternyata Tuhan itu nggak kaku kan? Jadi dalam setiap keadaan yang diizinkan di bawah kita, ayo Tuhan sudah menyelesaikannya. Jadi ketika kita itu mengakses dia, sekarang kan kita berani nih mengakses dia. Oke? Kita berani. Dari mana kita tahu kalau kita sudah datang ke rumahnya Tuhan, ke tempatnya Tuhan? Kan dia bilang, kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Oke? Dari mana kita tahu kita sudah sedang melihat Tuhan? Dari mana kita tahu? Ya dari firman-Nya, dia bilang kayak gitu. Berarti kan kalau kita ini berdoa sama Tuhan kayak gini, Tuhan, aku nggak tahu apa arti suci hati itu, aku nggak tahu loh Tuhan. Oh, Tuhan ajarkan lagi kayak gini. Oke, kamu suci karena perkataanku katanya. Oh gitu ya. Oke Tuhan. Nggak tahu loh, kan kau bisa lihat hatiku terus gitu. Kan gitu kan? Berarti kan kita punya keberanian percaya dong. Karena darah Yesus telah mentahirkan hati nurani kita kan? Apa bedanya tadi si orang yang di samping kanannya Tuhan Yesus itu? Iya kan? Apa bedanya dia? Ketika dia bilang, ingatlah akan aku katanya. Wow, langsung saudara. Nggak ada diingat-ingat tentang pelanggarannya. Karena segera hari itu akan diselesaikan oleh Tuhan Yesus segala dosa dan pelanggaran dia. Si orang itu kan nggak bilang kan, Tuhan ampunilah aku Tuhan, aku sudah berdosa Tuhan. Tolonglah doakan aku sama Tuhan yang di sorga itu, sama Allah itu. Oh, selama ini sudah mana dia berani menengadah ke atas, saudara. Mana berani dia minta pengampunan sama Tuhan karena sudah melakukan dosa yang sangat berat, saudara. Tapi ketika dia lihat, dia dengar tentang orang itu, dia ada di sana bukan karena dosa. Dia ikut dengan iman daripada Tuhan Yesus itu, saudara. Sementara orang-orang lain gak mengenal Yesus. Tapi karena pada waktu itu, saudara, orang itu sedang bersama dengan Yesus di situ. Murid-murid aja tidak bisa sedekat itu pada waktu itu. Iya. Hah? Kenapa mati? Enggak kok. Hidup kok ini. Mami dengar coba ini. Di sini jalan datanya. Murid-murid aja nanti berikutnya baru mereka itu mau disalibkan. Orang itu langsung sejajar dengan Tuhan Yesus. Ya karena dosanya memang. Ya, karena perkataannya itulah saudara. Langsung saat itu dia kembali, rohnya itu kembali kepada Allah. Iya lah saudara, itu sebetulnya hebat sekali itu saudara. Waktu Tuhan mengatakan perkataan itu, ingat ya, hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus katanya. Saudara, Firdaus itu saudara sudah diangkat dulu saudara. Taman Eden itu sudah nggak ada dulu. Jadi ibaratnya perkataan itu membawa dia, melahirkan dia kembali saudara. Iya. Di mana seluruh dosa dan pelanggaran dia tidak diingat lagi.
Jadi dia seperti memulai kehidupan yang baru sebelum orang jatuh ke dalam dosa. Iya, dia benar-benar fresh. Dia benar-benar baru oleh karena perkataan itu. Jadi apa artinya sekarang ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan setiap hari? Iya, perkataan-perkataan yang kita dengarkan setiap hari itu mengencourage kita, mengajari kita, membimbing kita. Iya, ini masa keemasan, saudara. Masa-masa seperti ini harus saudara cintai. Masa ketika kita bersekutu mendengarkan firman ini, saudara. Iya, ini masa gilang gemilang, saudara. Di mana kita diperkenan untuk duduk sehidangan dengan Tuhan. Jadi sebetulnya si orang yang di samping kanan Tuhan Yesus itu, saudara, dia itu sedang berdampingan. Dia di samping kanan Allah, bayangin. Dan Allah mendengarkan permintaannya. Ya, bukankah Yesus itu Allah? Bukankah Yesus itu Allah yang nyata? Iya kan? Bukankah orang itu benar-benar berhadapan muka dengan Allah itu? Oh, dan permintaan dia didengarkan. Dijawab langsung. Nggak nunggu, oh aku nggak bisa. Tuhan nggak bilang kayak gitu. Ketika permintaan ibu Yohanes dan Yakobus itu, maukah engkau Tuhan? Nanti kalau engkau sampai kerajaanmu, menaruhkan satu anakku sampai kananmu, satu sebelah kirimu. Yang menimbulkan pertengkaran itu. Orang itu, permintaannya dia bukan murid loh. Permintaannya didengarkan. Engkau bersama dengan aku di Firdaus. Saudara, dalam sekali perkataan itu. Tahukah saudara firman Tuhan hari ini bagi kita? Setiap hari Tuhan katakan kita berhadapan muka dengan Dia. Di sini kita sehidangan dengan Dia. Sekarang Dia berbicara, mengajari kita, menuntun kita, membuka paradigma kita ini loh. Pola pikir kita ini dibongkar Dia gitu. Dan Dia tanggung jawab. Dia bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Iya, saya sama seperti saudara. Perkataan setiap hari dari Tuhan itulah, saudara, yang membuat kita hidup bergairah. Iya, setiap hari. Kita bebas. Kita merdeka. Tidak diintimidasi oleh siapapun. Iya. Ketika saudara mulai bisa menerima saya, tahukah saudara, itu artinya engkau sedang menerima Tuhan itu. Tuhan yang di sorga itu. Kalau hari ini engkau percaya kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, maka engkau pikiranmu akan terbuka gitu. Oh, ini artinya ya. Iya, saudara. Dia pakai orang yang sederhana.
Dia pakai orang yang mau membuka mulutnya. Saudara kan nggak mau buka mulut saudara. Saya bilang, ayo siapa yang mau sharing? Nggak mau kan? Iya kan? Takut kan? Takut salah kan? Karena orang yang banyak ngomong, banyak salahnya katanya. Itu kata Amsal. Tapi kalau nggak ada yang buka mulutnya, kita dengarkankah semua perkataan-perkataan ini? Menurut orang lain, orang bisa nilai saya bodoh atau apapun, saudara. Tapi mana bisa mereka menghakimi saya? Karena saya tidak mengambil lagi perkataan-perkataan mereka. Saya tidak menjadikan perkataan mereka itu jadi rujukan bagi saya. Iya, karena saya percaya saya ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai mulut saya untuk bicara, itu haknya Tuhan. Iyalah. Tetapi dalam hal itu, saudara, disitulah saya merasakan waktu saya berbicara kepada saudara. Disitulah saya merasakan benar-benar kasih Tuhan. Iya, dia menjadi perisai bagi saya. Dia menjadi pembela bagi saya. Iya, saya tahu saya bisa salah. Saya tahu gagasan saya muncul. Tapi justru disitulah saya bisa membedakan. Apakah itu gagasan pikiran saya? Ataukah itu firman Tuhan? Iya, nggak ada yang mau saya teladani. Siapa? Apakah kita mau mengandalkan orang pintar kah? Yang pintar mungkin membuat PowerPoint, dia membuat, oh gini langkah-langkah. Dia mencoba menerangkan dengan baik. Oh, dia belajar dengan ketat ya gitu. Kalau sumber mereka itu salah, gimana lah? Gimana mereka mau memperbaikinya? Sementara Tuhan bilang semua manusia sudah rusak. Pengetahuan itu rusak, pengetahuan manusia itu sangat merusak. Gimana coba? Bagaimana ketika Tuhan menghakimi semua perkataan-perkataan daripada yang tertulis dalam Alkitab? Gimana? Gimana kalau Tuhan itu meluruskan semua? Gimana? Kemana mereka lari? Bagaimana mereka memperbaiki itu? Beranikah mereka merevisi perkataan yang ada di dalam yang dikeluarkan oleh para rasul-rasul itu? Beranikah mereka merevisi? Ya nggak berani lah. Apa nggak dihantam mereka? Nggak berani mereka sudah merevisi perkataan-perkataan Paulus itu. Mana berani? Karena mereka sudah menuhankan para rasul itu, saudara. Mereka nggak berani mendengarkan perkataan yang baru. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Apakah dengan mengatakan semua ini, saudara, apakah saya sedang mencuri Tuhan yang ada dalam hati saudara? Bukankah justru sekarang imanmu makin dilatih untuk benar-benar percaya kepada Tuhan yang memelihara hidupmu? Betul nggak? Apa enggak imanmu makin lama makin tumbuh enggak? Ketika engkau sudah lemah enggak bisa bekerja lagi. Siapa yang mau kau andalkan? Siapa? Ketika engkau sudah enggak kuat lagi, ketika anak-anakmu meninggalkan engkau, ketika tinggal kalian berdua, umurmu 60, 65, engkau enggak kuat bekerja lagi. Siapa yang mau kau andalkan? Siapa yang akan menghiburmu? Menghibur segala kesepianmu selama ini. Siapa? Bukankah Tuhan itu? Tuhan yang katanya, yang saya bilang sama saudara, menggendong engkau sampai masa putih rambutmu. Bukankah itu yang sedang terus berbicara bagi kita, mengencourage kita? Bukankah iman kita makin lama makin tumbuh? Bukankah makin lama kita makin takut untuk khawatir, takut untuk gelisah? Ya kan?
Bukankah saudara merasakan bagaimana Roh Kudus membimbing saudara dari dalam? Ya kan? Coba ketika saudara dengarkan semua perkataan itu, bagaimana engkau memandang dirimu? Apakah kau masih memandang dirimu sebagai, oh ibu aku apalah aku ini? Apakah masih seperti itu? Saya rasa tidak. Engkau akan mengatakan, aku adalah, nanti suatu saat orang akan mengatakan, aku adalah ibu yang berbahagia. Ya, karena kau sadar engkau dipilih sama Tuhan. Bahkan ketika firman Tuhan katakan, engkau lebih tinggi daripada Maria yang pernah melahirkan Yesus. Ya, karena engkau duduk di bawah kakinya. Saudara bisa merasakan bagaimana berbinarnya Tuhan Yesus. Ketika Maria itu mendengarkan dia, sampai dia lupa makan loh saudara. Ya, dia benar-benar merasakan sesuatu ketika perempuan Samaria itu bercakap-cakap dengan dia. Nggak peduli apa kata murid-muridnya. Mau mereka pikiran negatif. Oh baru baru bercakap-cakap. Kok lain? Tadi kok habis ketemu sama perempuan itu kok lain dia? Nggak peduli dia dengan itu. Apa tadi perempuan itu kasih dia makan kah? Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Mungkin masih misteri waktu itu. Tetapi selanjutnya orang-orang dari kota perempuan itu memanggil Yesus untuk datang ke sana. Barulah terjawab. Iya saudara. Ketika orang-orang itu mengatakan, sekarang kami percaya bukan karena perkataanmu lagi. Tapi karena kami sudah mendengarkan sendiri. Dan kami menjadi percaya. Saudara bisa lihat itu saudara? Ya kita belum tahu tentang masa depan saudara. Tapi tahukah saudara setiap perkataan yang kita dengar itu melindungi kita. Oh saudara, ada banyak peristiwa-peristiwa kalau saudara ikuti. Ada peristiwa termasuk dari firman Tuhan yang Maha Kuasa mengatakan lihat nih. Akan ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi tahun 2025 ini. Yang terbaru saudara, 2 hari yang lalu saudara. Los Angeles itu bisa kayak kayak dibom gitu. Itu pemukiman-pemukiman itu awalnya kebakaran hutan gitu. Itu pemukiman pemukiman para artis Hollywood karena itu hanya dekat sekali, hanya berapa kilometer dari tempat yang itu loh, Hollywood itu, yang ada tulisan Hollywood itu. Itu perkampungan apa namanya? Rumah-rumah elit, saudara. Para artis-artis itu kayak neraka. Iya, karena disertai dengan angin waktu itu. Jadi sulit sekali untuk dipadamkan gitu. Jadi dibuat perbandingan antara yang baru dari satelit gitu kan. Dibuat perbandingan sebelum terbakar itu dan sesudah terbakar gitu. Belum lagi fenomena bagaimana gempa yang baru terjadi ini lagi di Cina itu, saudara. 7,1 itu, saudara. Belum lagi BMKB seperti yang saya katakan, saudara. Karena kita itu ada di cincin api itu, saudara. Ya, merah semua, saudara. Pulau di Indonesia ini dibuat merah semua, saudara. Dalam kondisi bahaya gitu. Yang menimbulkan tsunami, saudara. Yang sangat mega dahsyat, saudara. Apa yang melindungi kita dari semua itu, saudara? Firman Tuhan. Saudara, ketika saya eh, postingnya tentang berita anak kami itu ya, yang saya bilang kemarin itu saudara, yang berobat di Malaka itu ya, Malaka, Malaka ya, itu saudara,
Aduh, itu nggak terdeteksi, saudara. Sekarang sudah stadium 4, saudara. Aduh, rasanya saudara kalau lihat itu, kalau dengar ceritanya itu gitu yang dibuat di situ, saudara ya. Rasanya gitu, ih Tuhan, sampai segitunya Tuhan. Gimana perasaan abang saya ya gitu. Saudara, hari ini saudara, saya putuskan besok akan ke sana, saudara. Mau gimana pun, saudara. Bagi saya emas dan perak saya tidak punya. Itu kan disebut di situ, saudara. Butuhkan 600 juta, saudara. Yang saya punya firman Tuhan. Iya, karena saudara kalau keadaan seperti itu, saudara, sampai dia sudah lumpuh kayak gitu ya. Karena dulu pernah waktu ada acara di sini, saudara, dia cerita itu bagaimana sakitnya itu, saudara ya. Waduh, tadinya saraf kejepit, saudara. Tapi sekarang sudah stadium 4 gitu. Saudara, disinilah saudara saatnya, saudara. Kita benar-benar, saudara, percaya bahwa firman itulah perlindungan kita. Kemarin ketika adik saya di Malang itu ya. Wah, ketika kemarin dia ada kerjain apa gitu kan. Dari kemarin saudara dia bilang kayaknya gulaku tinggi lagi nih katanya. Lalu saudara dia ada kerjain apa gitu terus kena batu gitu. Jadi saya lihat itu di video kan itu lukanya itu kayak wah. Tadi ada yang sudah luka gitu yang dikorek dia gitu. Tangannya itu bengkak saudara. Bawa motor aja nggak bisa. Saudara, udah saya bilang sembuhnya itu saya bilang. Karena kan masih nunggu gitu. Apakah harus ke Lampung gitu kan dia nunggu. Tadi saya telepon lagi saudara. Nah, ternyata eh Mama K itu ada ditawarin kerja lagi di sana gitu kan. Jadi admin di yayasan itu, di TK-nya sih gitu kan. Jadi katakan, oh tadi waktu saya telepon itu dia terputus gitu kan karena diberitahu itu. Lalu saya ditelepon lagi gitu sore-sore gitu. Lalu saudara saya ini ya dia bilang oke nanti tanggal 15 lah jadi kalau sampai tanggal 15 ini enggak ini sudahlah gitu. Ke Batam lah belilah tiket katanya kayak gitu bilang sama saya diam aja saya nggak mencoba ini tapi bilang sama saya begini tadinya nggak bisa kemana-mana tapi ketika saya cerita tadi itu saudara cerita dia nampaknya sudah ceria sekali gitu saya dengar dari suaranya saya yakin firman Tuhan katakan ya sembuhnya itu iya saudara. Jadi ketika dia ketemu sama temannya, dia cerita bagaimana temannya itu Muslim, bagaimana dia benar-benar apa ya, temannya itu sampai bilang kayak gini ya. Jadi temannya itu dia baru di PHK saking ini saudara sulit dapat pekerjaan ketika itu harus dia di PHK gitu ya, temannya itu gitu. Dia bilang kayak gini. Padahal dia bukan Kristen, saudara. Dia merenung gitu. Apakah hidup kita kayak gini-gini aja ya? Bukankah suatu saat kita akan apa ya? Sudahlah, seperti yang saya bilang, dia akan kembali hanya berdua saja menjalani hidup ini gitu kan. Dia sudah pergi kemana-mana ke Jakarta ini kerja segala macam gitu. Ternyata saudara, orang-orang mulai merenungkan tentang hidupnya. Iya, lalu saya bilang,
Lihat kan, kita sedang masuk ke satu zaman di mana orang hanya memanggil Tuhannya bukan lagi karena sentimen agama dia, tapi dia hanya memanggil Tuhan sebagai penciptanya. Ya sehingga kita bisa berbicara kepada siapa saja. Ya, karena dengan orang terima kita, ketika mereka terima perkataan kita, bukankah mereka itu sudah menerima Tuhan yang di dalam kita? Bukankah Tuhan yang kita bicarakan ini adalah Tuhan Yesus juga? Apakah orang ini bisa kita pisahkan dengan Tuhan Yesus? Apakah orang ini bisa kita pisahkan daripada Yahweh? Apakah Yahweh itu bisa kita pisahkan dengan Tuhan yang di sorga? Berarti tidak ada lagi halangan bagi manusia untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukankah begitu? Lihat saudara, betapa majunya pekerjaan Tuhan ini. Iya, makanya dikatakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Perkataan-perkataan mereka akan menguatkan orang yang lemah. Amin, saudara. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang mungkin akan begini. Kalau dikatakan tadi di kisah cerita daripada anak kami itu, saudara, karena yang menceritakan itu adiknya dia. Dia masuk di situsnya Kita Bisa itu kan, penggalangan dana itu, saudara. Wah, ceritanya itu, iya ya Tuhan ya. Ayah kami itu adalah seorang cuman honorer sebagai dosen, katanya kayak gitu. Kemarin itu saudara, saya itu ditelepon sama Om Twin ya. Karena kami punya ada sepupu istri saya ya. Sama tanggal lahirnya dengan istri saya. Sama ya? Sama-sama lahir. Sama saya. Sama saya sama-sama lahir. Beda. Gak tahu saya bilang aja. Berarti saya adik K sama inilah. Saura ya. Jadi mereka itu sedang menghadapi apa ya? Masalah gitu yang dimana istrinya itu, istri yang sepupu istri saya ya, itu harus masuk penjara gitu. Itu sudah wah sampai ditipu lagi. Dan jadi Om Twin bilang ke saya gitu supaya ya cobalah telepon abang itu yang katanya ada abang itu yang pengacara itu. Jadi bilang abang saya ini dulu ada dua gitu ya. Satu sudah meninggal ya. Nah, tinggal si abang yang ini yang anaknya itu yang tadi saya cerita. Jadi sebetulnya saya sudah mau telepon, tapi kemarin itu abang itu telepon. Ternyata mereka sedang di Malaka itu. Jadi nggak mungkin dong saya cerita itu lagi karena sedang memikirkan itu gitu kan. Saudara, ketika eh ya udah saya bilang eh saya ceritakan sama dia, nggak mungkin lah saya ceritakan itu. Dan ternyata saudara, dari ceritanya itu saudara, dari cerita Om Tuhin gitu, waduh sudah cerita kayak gini ternyata masih tuh, saya ceritakan lagi gimana sudah dalam keadaan seperti itu pun masih foya-foya, masih ini gitu, aduh. Ya sudahlah, berarti nggak usah kita tolong lah, nggak bisa kita tolong kayak gitu saya bilang gitu. Jadi saudara, kayak Tuhan ini lagi, Tuhan perlihatkan gitu loh. Perlihatkan kepada kita betapa beruntungnya kita punya firman. Betapa beruntungnya Tuhan, Tuhan terima kita. Nggak usah kita terlalu muluk-muluk lah. Coba bayangkan si yang di samping kanan Tuhan Yesus tadi, saudara. Apa kita sebejat dia? Nggak mungkin kan? Tapi dia didengar sama Tuhan. Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Apalagi kita yang setiap hari, saudara. Kita memandang dia. Kita tahu kita sulit untuk, ada banyak di dalam diri kita kerusakan-kerusakan yang kita lihat. Kita sulit untuk melepaskannya. Tapi setiap kali kita datang kepada dia, apakah dia pernah mengingat segala pelanggaran kita?
Apakah muka Tuhan itu murung ketika kita datang di hadapannya? Tuhan bilang, jangankan kamu, iblis saja yang sudah sangat menjengkelkan itu, aku masih bilang sama dia, dari mana saja kamu iblis? Dari perkataan itu adakah di dalam diriku, apakah aku ada menyimpan kejengkelan sama iblis itu? Sudah iblis loh dia, apalagi kamu. Di mana aku sudah berfirman, aku sudah memilih kamu sejak dari kandungan ibumu. Mau bilang gimana? Apa kamu masih ragu kalau aku mengasihi kamu, kata Tuhan? Masih ragu kah? Dengan engkau datang setiap hari, sebodoh apapun engkau, sesulit apapun pikiranmu ini untuk mengerti firmanku, kalau engkau datang, maka aku sendiri yang akan mencerahkan kamu dengan rohku. Jadi di dalam firmanku itu ada rohku yang akan menjelaskan, yang akan menerangi pikiranmu. Sekalipun anak-anak di sini semua, bahkan yang paling kecil sekalipun, mereka mengerti karena rohku lah yang mengajari mereka. Mungkin kamu lihat dari mana mungkin dia bisa mengerti semua perkataan ini. Apakah engkau tidak yakin aku pencipta? Saudara bayangkan saudara, dia membimbing kita, dia mengajar kita, dia menarik kita. Ketika rasanya kita murung saudara, Tuhan bilang sama kita, kenapa mukamu murung? Ya Tuhan, aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi aku gagal Tuhan. Engkau lihat kan hidupku Tuhan. Makanya aku nggak datang dalam persekutuan ini Tuhan, aku malu Tuhan. Tapi dengan caranya, dia membawa engkau kembali ke sini. Lihat betapa sabarnya Tuhan itu. Setiap kali kita datang sama dia, jangan kau pernah tertuduh datang kepada dia. Izinkan keceriaan Tuhan menyemangati hidupmu kembali. Izinkan semangat yang terpancar dari wajah Tuhan itu, saudara, menyinari wajahmu kembali. Yang membuat engkau yang tadinya murung, sehingga engkau bersuka cita kembali. Yang membuat tadinya engkau lemah imanmu. Gimana Tuhan? Bisakah kami melewati? Tuhan, tiba-tiba ada semangat di dalam dirimu untuk melanjutkan hidupmu lagi, saudara. Itulah Tuhan yang nyata setiap hari, saudara. Ya, kita ada, kita hidup karena Tuhan hidup. Karena Tuhan hidup, maka kita hidup. Tinggallah di dalam hidupnya Tuhan. Dan hidupnya Tuhan, izinkanlah tinggal dalam hidupmu. Hiduplah oleh karena perkataan Tuhan. Jangan tergantung lagi dengan perasaan. Setiap kali engkau mau bangun gitu. Selemah apapun, secapek apapun engkau. Sesulit apapun. Datanglah. Iya, ada upah bagimu. Percayalah. Kadang-kadang saudara, Tuhan itu kayak tidak tahu malu dia, saudara. Kita yang cuek sama dia. Kita yang tidak menghiraukan dia. Kita yang tidak merindukan dia. Dia kok. Dia tahu, saudara. Kita mungkin dengar. Tapi karena kita itu merasa ngantuk sekali. Ngantuk oleh karena bebannya berat. Bebannya, beratnya masalah yang sedang kita pikirkan. Oleh karena kita tawar hati mungkin. Dia tahu.
Kita mendengarkan ketukannya, tapi kita nggak buka pintu. Dia tunggu kita. Iya, saudara. Memang sepertinya, saudara, kita nggak bisa melihat masa depan kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan, kapan Tuhan menunjukkan semua janji-janjinya itu digenapi. Kita tidak tahu, dan kita tidak perlu tahu itu. Yang kita tahu adalah Dia ada di sini setiap hari. Lakukan firman, taati Dia, percaya kepada Dia sungguh-sungguh. Jangan andalkan kekuatanmu. Iya, sekarang saudara gampang sekali, saudara. Si temannya Om Tuni itu bilang, aduh sekarang dengan peraturan yang baru itu, gampang sekali orang dipecat tanpa mendapatkan pesangon gitu. Nah, peraturan-peraturan yang ada. Tapi tahukah saudara, bagi orang yang percaya sama Tuhan, Tuhan bisa ubah semua peraturan, saudara. Iya, hebat sekali, saudara. Mari kita percayakan hidup kita ini kepada pemeliharaan Tuhan. Percayakan. Kita jalani bersama-sama. Mari kita buktikan Tuhan yang di sorga itu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita izinkan. Mari buat diri kita itu menjadi kesaksian kalau Tuhan ada di muka bumi ini. Kalau Tuhan yang berinkarnasi itu sedang masuk ke dalam diri kita ini. Di saat orang mungkin sudah rasanya itu tidak, apa ya, orang sudah menari, menyanyi hanya sebagai ya kebiasaan. Tapi kita, karena kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita bersemangat menyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan, menari untuk Tuhan, mendengarkan firman dengan serius. Ya, mari saudara kita persilahkan diri kita ini supaya orang-orang di luar sana percaya kalau Tuhan sudah datang kedua kali. Bukankah kedatangan Mesias itu sangat dirindukan oleh orang Yahudi? Bukankah ketika kita merayakan Natal, kita merayakan dengan penuh sukacita? Karena ada sukacita yang baru. Lalu kita memasuki tahun baru. Wah, kita punya pengharapan-pengharapan, saudara. Terlebih kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukankah dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali air mata kita akan dihapus, saudara? Gimana rasanya kita bahagia, benar-benar bahagia, saudara? Nggak bisa dijelaskan kebahagiaan itu. Nggak bisa. Mana ada orang yang bisa menjelaskan tentang indahnya sorga itu? Ada? Sekalipun mereka sudah melihat sorga, itu mereka hanya melihat luarnya saja. Tapi tahukah saudara, kalau Tuhan katakan hari ini, engkau sedang bersama dengan aku. Coba aja Kak itu bilang, kayaknya Kak Sherin dulu. Besok, kan belum masuk itu. Belum hidup itu. Kan aja itunya. Ayo, udah lah. Tapi coba lihat nanti. Kita pulang dari sana kita, coba lah. Kalau Tuhan katakan, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Simpan dalam hatimu ya.
Lawan semua berita-berita buruk yang sedang ada di dunia ini. Telepon aja. Lawan semua berita-berita buruk itu, saudara. Dengan percaya engkau sedang tinggal dalam Tuhan. Percaya, Tuhan percaya. Tuhan percaya kita. Sekalipun dikatakan sudah ada virus yang baru lagi, saudara. Percayakan hidup kita sama pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan lindungi kita dulu di masa yang lalu, Tuhan pun lindungi kita. Iya, tetap tenangkan hatimu, saudara. Di saat kita, dunia ini sedang menghadapi penderitaan yang belum pernah dialami oleh yang sebelumnya, percayalah, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menjagai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Biar damai sejahtera yang melampaui segala akal itu menguasai hati dan pikiran kita setiap hari. Biar sukacita Tuhan itu berlimpah-limpah setiap hari. Berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Setiap pagi. Ketika engkau misalnya lihat jam engkau terbangun gitu. Engkau ingat. Pagi ini kami mau berjumpa dengan Tuhan. Bersemangatlah. Buatlah engkau bersukacita. Buatlah engkau bersemangat. Kumpulkan segenap kekuatan. Maka engkau akan mendapatkan upah. Tuhan adalah upahmu. Hidupnya Tuhan adalah upahmu. Dan mari kita lihat orang-orang di luar sana. Biar kiranya melalui hidup kita, orang-orang itu melihat Tuhan yang membawa pengharapan bagi mereka. Orang-orang yang rasanya tidak punya pengharapan lagi. Ketika berjumpa dengan kita, biarlah pengharapan mereka muncul kembali, saudara. Ya. Milikilah pikiran yang berbeda, saudara. Milikilah semangat yang berbeda, sukacita yang berbeda. Baik, saudara, puji Tuhan. Kita akhiri malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Engkau sudah memimpin dan menuntun kami. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Saat ini kami mau beristirahat dalam hadirat-Mu. Bangga kami besok dengan tubuh yang segar untuk kembali mendengarkan perkataan-Mu. Terpujilah Tuhan. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, Amin.